yang hidup, pemilik hidupku. In my life there's only you, and I will always give you excuse, excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. In my life there's only you, and I will always give you excuse, excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita hadir pada malam hari ini, dimanapun kita sampai saat ini, Tuhan Yesus sungguh baik buat kita, amin. Kita mau datang dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan kita. Kita bawa dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kami Tuhan hingga saat ini Bapa. Kami mau datang dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Pujian, penyembahan yang terbaik kami memberikan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adil dan
kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi-lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyatakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami hadir Tuhan pada malam hari ini ingin memuliakan nama-Mu, ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Siapa yang sore hari ini dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, amin. Haleluya. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkah
menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sama-sama kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. yang percaya sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. dengan penuh sukacita kita mau nyanyikan. Kaulah sukacita, Amin. harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Haleluya. Sore hari ini yang merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa, begitu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita mau pujikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita mau tinggikan Allah kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Indahnya pelangi, Haleluya. secerahnya mentari, kamu kau yang terindah. Hanya Kau Tuhan, Hanya kau yang termenang. walau badai menghadang. Walau badai menghadang Amin. dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, Menjagaku selamanya. menjagaku selamanya. Yang percaya sama-sama kita mau pujikan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukku. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, walau badai menghadang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Namun Kau Tuhan, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata Kau Tuhan, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. kasih-Mu sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita mau lebih dekat lagi. Kita mau mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita dan percaya bahwa hidup kita semua ada di tangan Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Kami di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, kami di hati-Mu Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Kami di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Kami di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Kami di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Mari nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Ku di tangan-Mu, kami di hati-Mu Tuhan. Di hati-Mu, bahkan kami di pikiran-Mu Bapa. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Kami di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu,
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan.
jadikan kami hamba, jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya ya Yesus Tuhan. Lebih dari segalanya Bapa, kami datang, kami mencari wajah-Mu. Lebih dari apa yang kami butuhkan Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Lebih dari apapun Tuhan saat ini, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Jadikan setiap kami hamba yang setia. Jadikan setiap kami Tuhan seseorang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur dengan segala keberadaan kami sampai pada sore malam hari ini. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang terus menjaga, memberkati, melindungi kami sampai pada detik ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan kami boleh beribadah, kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh mengikuti ibadah live streaming, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau Allah yang sungguh baik. Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mencari esensi yang benar, yang membawa kepada kekekalan. Kami mau belajar perkataan-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami hamba-Mu yang setia. Jadikan setiap kami menjadi murid-Mu Tuhan. Biar Kau singkapkan kebenaran firman Tuhan. Bukakan telinga kami. Biarlah kami memiliki hati seorang hamba untuk mau dibentuk akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkuasalah Engkau di tengah-tengah jam ibadah kami. Roh Kudus, bergeraklah Engkau. Lembutkan hati setiap kami, biar kami boleh menangkap akan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Biar apa yang telah hamba persiapkan, Roh Kudus sempurnakan di dalam nama Yesus. Bukan perkataan hamba, tetapi perkataan-Mu lah yang hamba sampaikan. Hamba adalah alat-Mu Tuhan. Waktu ini hamba serahkan hanya di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Bekerjalah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Semua yang siap belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Silakan duduk, belum dipersilakan sudah duduk. Ya, puji Tuhan. Suatu waktu yang luar biasa. Biasanya ibadah yang kedua, ibadah yang semangat, amin. Lebih semangat dari yang pagi, amin. Amin. Coba saya mau dengar sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa biar kita datang bukan karena manusia, tetapi kita datang karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita menaikkan pujian penyembahan, kita rindu ada pertemuan dengan Tuhan. Pada saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita rindu ada pertemuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Betul apa betul? Percuma kita kumpul-kumpul di sini, nyanyi di sini kalau nggak merasakan hadirat Tuhan. Percuma kita datang kalau kita tidak mendapatkan esensi apa sih yang Tuhan mau. Kalau kita tidak mendapatkan ada perubahan di dalam kehidupan kita, percuma. Lebih baik kita jalan-jalan ke mall atau tidur nonton TV di rumah. Amin. Kita mau belajar. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Amin. Mau menjadi yang lebih baik? Amin. Menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, menjadi seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Ada seorang Perdana Menteri wanita, Margaret Thatcher. Kenal ya? Kenal Margaret Thatcher? Biasanya julukannya itu dia sebagai apa? Ya,
tangan besi. Belum sampai seperti saya ya, saya masih tangan kawat. Ya, Margaret Thatcher bilang begini, perhatikan apa yang kau pikirkan, karena apa yang kau pikirkan akan menjadi perkataanmu. Perhatikan apa yang kau katakan, karena apa yang kau katakan akan menjadi tindakanmu. Perhatikan apa yang menjadi tindakanmu, karena apa yang menjadi tindakanmu akan menjadi, yang terus menerus kamu lakukan akan menjadi kebiasaan. Dan pada saat itu sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karaktermu. Dan pada saat itu sudah menjadi karaktermu, itulah yang akan menentukan masa depanmu. Saya ulangi, Margaret Thatcher bilang begini, ada satu quote-nya yang bagus. Dia bilang, perhatikan apa yang ada di pikiranmu, karena apa yang ada di pikiranmu akan kau ucapkan. Perhatikan apa yang kau ucapkan, karena apa yang kau ucapkan akan merupakan tindakanmu. Actionmu tuh bisa seperti itu. Apa yang kau ucapkan itu bisa menjadi tindakanmu. Dan pada saat tindakan itu kau kerjakan, setiap kali secara berulang-ulang akan menjadi karaktermu. Dan kalau itu sudah menjadi karaktermu, akan menjadi masa depanmu. Kemarin di youth, hambanya saudara Ivan menjelaskan bagaimana pikiran. Dia katakan pikiran, positive thinking, dia bilang. Apa yang kita pikirkan, memang betul apa yang kita pikirkan itu akan kita lakukan. Dan yang paling jahat adalah dimulai di area pikiran kita. Dan di situ seringkali iblis menyerang kita di pikiran. Seringkali. Dan itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Kita harus kuasai. Bayangkan kalau pikiran kita akan menjadi ucapan, akan jadi tindakan, akan jadi kebiasaan, akan jadi karakter, akan menjadi masa depan kita, takdir kita. Kalau Margaret Thatcher dia bilang takdir kita. Tapi kita tidak percaya takdir, saya tidak mau bahas itu. Tapi maksud saya dimulai dari pikiran. Jadi betapa pentingnya pikiran ini. Nah kalau pikiran ini tidak dimasuki sesuatu yang baik, Ivan juga kemarin sempat menyinggung, sesuatu yang baik masuk, bagaimana outnya bisa bagus. Kalau yang masuk baik, maka buahnya akan baik. Kan seperti itu. Jadi bagaimana kalau pikiran ini tidak dimasukkan akan kebenaran firman Tuhan? Kita belum tahu, makanya firman Tuhan katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan di sini bukan berarti dia nggak sekolah. Kurang pengetahuan di sini artinya engkau belum begitu mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan binasa. Betapa pentingnya pikiran kita dimasuki oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Sehingga apa yang akan kita ucapkan, lakukan, kita kerjakan akan benar sesuai pada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar. Apakah kita mau membawa kehidupan kita ini masuk pada kebenaran firman Tuhan? Atau kebenaran firman Tuhan hanya kita dengar dan sampai hanya pada pikiran, tidak sampai masuk dalam hati, tidak sampai membuat kita melangkah, atau hanya kita dengar saja. Keputusannya ada pada setiap pribadi kita, tidak ada yang maksa. Hambanya tadi Bapak Tony sempat bilang, Tuhan juga gak pernah maksa. Iya, Roh Kudus itu begitu lembut, dia tidak pernah paksa. Itu sebabnya pada saat kita melatih suara Roh Kudus, ya begitu lembut suaranya. Pertama kali saya dilatih oleh seorang hamba Tuhan untuk mendengar suara Roh Kudus, dia bilang begini, suara Roh Kudus itu hampir mirip dengan suara hati. Kalau kamu mau tahu yang mana suara Kudus, apa yang timbul itu kamu lakukan. Dengan berjalannya waktu engkau akan tahu mana suara Roh Kudus dan mana suara hatimu. Karena Roh Kudus itu begitu lembut, dia manis, dia lembut, dia tidak pernah paksa. Dia enggak paksa kita. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan pilih pohon ini. Tuhan bisa aja bikin robot, dia bisa aja bikin supaya manusia tidak jatuh dalam dosa. Bisa Tuhan bikin. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan robot. Dia membuat kita dengan tangannya. Kita ini handmade. Kalau sesuatu yang dibuat oleh handmade itu harganya murah apa mahal? Mahal.
sama pabrikan itu lebih mahal handmade. Jadi kita ini mahal di hadapan Tuhan. Tuhan bentuk kita begitu indah. Ada seorang penginjil, dia sedang menginjil seseorang. Lalu dia ajak seseorang yang sedang diinjili ini ke sebuah perkampungan kumuh. Dia jalan di sana berdua. Lalu seseorang ini bilang begini. Orang ini dia adalah tukang cukur. Dia bilang begini, saya gak percaya sama Tuhan. Saya gak percaya ada Tuhan. Lalu penginjil ini bilang begini, kenapa kamu gak percaya? Iya, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan ada perkampungan ini? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan ada kejahatan? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan kelaparan, kemiskinan itu terjadi? Kenapa kok Tuhan begitu jahat sampai izinkan sesuatu yang tidak enak itu terjadi? Penginjil ini diam, lalu tetap berjalan bersama. Ketika di tengah tetap berjalan, penginjil dan orang ini melihat seseorang yang rambutnya panjang dan jenggotnya panjang. Lalu penginjil ini bilang gini, saya tidak percaya kalau di sini ada tukang cukur, dia bilang. Lalu tukang cukur ini bilang begini, loh iya kalau kamu tukang cukur kenapa kok ada orang yang rambutnya panjang tidak terawat dan jenggotnya panjang tidak terawat, berarti kan kamu tidak mencukur. Lalu tukang cukur ini karena dengan emosi dibilang begitu, dia bilang begini, loh saya ada, tetapi dia yang tidak mau datang ke saya. Kalau dia datang kepada saya pasti bisa buat dia lebih rapi. Lalu penginjil itu bilang, sama. Tuhan ada, tetapi pilihannya ada kepada setiap manusia. Apakah dia mau datang mencari Tuhan atau tidak. Jadi tidak ada yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan yang ikut ibadah live streaming saat ini, mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mau? Kita buka, kita akan belajar di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 4. Yesaya 59 ayat 1 sampai 4. Yesaya 59 ayat 1 sampai 4. Baca bersama-sama, ayatnya sedikit, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Oke, sampai ayat 4. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Tidak ada yang... Iya, ayat 1 katakan, saya ulangi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari lebih tegas, lebih jelas dikatakan gini, jangan mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu atau terlalu tuli untuk mendengar doamu. Di dalam New Living Translation dikatakan gini, listen. Dia katakan listen, ada tanda seru. Dikatakan listen. Kitab Yesaya ini dibuat oleh Yesaya. Di kitab Yesaya dibagi 3 bagian. Saya percaya banyak di sini hamba-hamba Tuhan yang pasti sudah tahu. Saya tidak akan jelaskan lebih detail. Pada ayat 56 sampai ayat 66 itu adalah ayat di mana bangsa Israel itu telah kembali pulang dari pembuangan Babel. Jadi pada saat itu Nabi Yesaya ini sedang bicara kepada orang yang sudah berkali-kali ditolong oleh Tuhan. Dia kan sudah diselamatkan, dia balik. Ini lagi proses pembangunan kembali bait Allah. Kita baca di Yesaya 59. Jadi itu termasuk pada masa seperti itu. Dikatakan listen,
Itu ada tanda seru. Jadi Yesaya mau kasih tahu gini, dengerin ya. Dengerin ya, Tuhan itu tuh bukan yang terlalu lemah sampai kamu tuh berseru-seru Tuhan gak tolong. Dia tuh gak budek. Dengan bahasa saya mau bilang begitu. Dengerin ya. Jadi Yesaya itu adalah seorang nabi yang menyampaikan apa pesan Tuhan. Baik pesan Tuhan itu baik pesan Tuhan itu menegur keras. Yesaya itu menyampaikan. Itu Nabi Yesaya. Ada saya bawa perumpamaan. Ada sebuah museum yang begitu terkenal di suatu negara. Museum itu begitu indah. Dan orang-orang yang datang ke museum itu mau melihat satu patung. Jadi mereka datang. Satu ketika di tengah malam, kalau ada yang pernah nonton film museum apa tuh yang malam bisa hidup barang-barangnya itu? Apa? Ya, film itu. Malam-malam kan bisa bangun tau itu. Nah, lalu sang lantai ini bicara. Dia bilang, dunia ini sungguh gak adil. Lalu patung ini berbicara. Loh, kenapa? Iya, sungguh gak adil. Masa orang begitu banyak datang ke sini hanya melihat kamu, saya diinjak-injak. Lalu patung ini bilang, kamu tahu nggak? Kita ini kan dari gunung yang sama. Karena memang betul patung ini sama, terbuat dari batu pualam dan lantainya pun terbuat dari batu pualam. Lalu lantainya bilang begini, itu yang membuat saya tambah kecewa. Kita ada pada gunung yang sama, diambil yang sama, kenapa orang-orang datang dan mengagumi kamu saja? Kok tidak mengagumi saya? Dia bilang begitu. Lalu patung ini bilang begini, kamu ingat gak ketika ada satu orang pemahat datang ke gunung itu, lalu dia memahat. Lalu sang lantai bilang begini, oh saya ingat sekali, saya kesel sama pemahat itu. Masa dia datang, dia pahat saya, sakit kan itu. Lalu sang patung bilang begini, iya waktu itu kamu marah kan sampai kamu patahkan alat pahatnya. Iya, karena rasa sakit pada saat dia membentuk. Lalu sang patung bilang begini, tapi pada saat itu saya tidak melawan. Saya membiarkan diri saya dibentuk karena saya percaya sang pemahat itu akan membuat saya lebih indah. Dan itulah kenapa kau hari ini orang lebih melihat saya. Maksudnya apa? Harusnya setiap pribadi kita di tempat ini, kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau dibentuk Tuhan untuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan, untuk menjadi sesuatu yang lebih indah di mata Tuhan. Harusnya kita tidak menolak pada saat pembentukan itu terjadi. Kenapa? Karena kita percaya sang penjunan kita, Yesus Kristus, sedang membentuk kita untuk menjadi sesuatu yang lebih indah. Tema khotbah saya hari ini adalah bejana bagi kemuliaannya. Biarlah setiap kita mempunyai kerinduan untuk menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan. Pernah enggak setiap kita berpikir, kenapa sih kita hidup? Apa sih yang kita mau hidup? Kita nih loh hidup, kita sekolah, kita kerja, apa sih tujuannya? Untuk apa sih? Kita menikah, itu untuk apa sih? Tujuannya apa? Pernah enggak kita berpikir, buat apa sih? Apakah untuk supaya kita bahagia? Apakah hanya itu? Apakah supaya kita bisa pergi keliling dunia? Apakah supaya kita bisa menikmati semua kemewahan yang ada di dunia ini? Naik mobil mewah, punya barang-barang mewah. Apakah cuma seperti itu? Itu hanya sebagian kecil, itu hanya bonus. Itu bonus. Tetapi esensinya adalah kalau kehidupan kita menjadi bejana bagi kemuliaan Dia. Itu esensinya. Itulah. Jadi pada saat engkau bahagia, engkau tetap berkata, Yesusku luar biasa. Dan pada saat kau mengalami kesulitan, engkau sedang dibentuk Tuhan melalui persoalan kehidupanmu, engkau dibentuk melalui mungkin pasanganmu, engkau tetap berkata, Tuhan Yesus luar biasa. Karena engkau tahu, engkau sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih sempurna.
Sehingga kita tidak hanya mengucapkan syukur di saat ada sesuatu yang enak terjadi pada diri kita, tetapi kita mengeluh kepada Tuhan, bahkan kita mundur dari Tuhan hanya karena sesuatu yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Kita diberi nafas sampai pada malam hari ini, harusnya kita punya goal, saya mau menjadi bejana bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hari ini saya mengalami pergumulan, oke Tuhan, saya akan jalani. Beri saya kekuatan, hikmat untuk bisa melaluinya. Jangan bilang begini, Tuhan lalukanlah badai ini. Tidak, karena firman Tuhan katakan langit tidak selalu biru. Mengikut Tuhan bukan jalan tol. Justru pada saat engkau masuk, lalu ada badai datang. Saat engkau masuk ada lubang yang begitu besar. Saat engkau jalan ada batu yang menghalangmu. Disitulah engkau sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih indah. Untuk apa? Setelah kita jadi pribadi yang lebih indah, apakah untuk kita sok-sokan gitu? Bukan. Untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa membawa jiwa bagi hormat kemuliaan Tuhan. Untuk itu. Untuk itu. Sehingga kita pun bisa dengan mudah berkata tidak kepada dosa. Sehingga kita bisa dengan mudah berkata tidak kepada tawaran dunia. Kalau kita punya goal, kita mau menjadi bejana bagi hormat kemuliaannya. Amin. Kita untuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan kita harus punya komitmen. Katakan komitmen. Katakan komitmen. Komitmen bukan cuma sekedar janji. Di dalam suatu pernikahan dibutuhkan dasar cinta. Cinta akan tetap ada ditopang oleh sebuah komitmen. Tanpa komitmen cinta akan pudar. Karena cinta sesungguhnya adalah cinta Tuhan Yesus kepada kita. Arti cinta yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus kepada kita. Pasangan kita bisa menyakiti kita, pasangan kita bisa mengkhianati kita, pasangan kita bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan Yesus tidak. Arti cinta sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau di dunia ini sedang memperoleh cinta, dan cinta itu tidak mau sampai berkurang, caranya satu, ditopang dengan satu komitmen. Nah, untuk kita mau menjadi bejana kemuliaan Tuhan, kita harus punya komitmen. Komitmen untuk apa? Saya bacakan ayat berikutnya di ayat 2. Komitmen yang pertama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Perhatikan itu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu sangat amat jelas, tidak perlu diartikan apapun. Itu sudah jelas sekali firman Tuhan katakan. Nabi Yesaya, seorang nabi pada saat dia berbicara memang kelihatannya itu begitu tegas dan langsung menusuk. Nabi Yesaya bilang begitu. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, karena kejahatanmu lah. Karena kejahatanmu lah. Berarti apa? Karena kamu jahat. Gak usah pakai ngomong apa. Karena kamu jahat. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi bejana kemuliaan Tuhan, jangan berbuat jahat lagi. Apa? Apa? Jangan berbuat jahat lagi. Kita semua ini jahat, termasuk saya. Roma 5 ayat 8 katakan, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Jadi jangan bilang di antara kita semua ini baik. Enggak, kita semua ini jahat. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, karena kejahatanmu, jangan buat jahat lagi. Komitmen kalau engkau mau menjadi bejana kemuliaan Tuhan, jangan buat jahat lagi. Yang harus kita lakukan adalah berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Saya ulangi, berhenti berbuat jahat, bukan cuma stop loh. Berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Kita tidak bisa buang sesuatu dan membuat diri kita kosong. Tidak, kita buang sesuatu. Sesungguhnya yang lama telah berlalu, tetapi yang baru telah datang. Kita berhenti berbuat dosa, kita berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Kita tidak tahu seberapa hebatnya kita sebelum kita bisa mengampuni orang yang sebenarnya tidak layak kita ampuni. Dia buat salah yang begitu menyakitkan dalam kehidupan kita. Kita tunggu-tunggu dia datang sama kita untuk minta maaf. Tapi dia tidak pernah kunjung datang. Tetapi kita mengambil langkah untuk memaafkan dia.
perbuatan baik tidak akan ada tanpa ada yang berbuat jahat. Kita bisa melakukan perbuatan baik ketika ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita. Artinya apa? Kita harus belajar berbuat baik. Kita harus belajar berbuat baik. Bukan karena mereka layak kita ampuni, bukan karena saya mengaku bersalah, bukan karena saya mengalah, bukan karena mereka layak kita ampuni, tetapi karena kita layak mendapatkan kedamaian. Karena kita mau menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan kalau kita punya goal, kita mau menjadi bejana kemuliaan Tuhan, ada seseorang berbuat jahat kepada kita, maka kita akan bisa melepaskan pengampunan. Kita bisa melepaskan pengampunan. Setiap cerita kehidupan setiap kita berbeda. Saya percaya setiap pribadi kita di tempat ini semua punya kesaksian hidup dari kecil sampai pada malam hari ini. Semua punya. Tidak ada yang tidak punya. Baik itu baik, baik itu buruk. Pasti ada orang-orang yang sudah menorehkan sesuatu di dalam hidup kita sehingga kita menjadi pribadi seperti ini. Kita tidak bisa mengatur yang sudah terjadi. Kita nggak bisa atur orang lain, tetapi kita bisa atur respon kita. Kita bisa atur respon kita. Jadi kalau engkau mau berbuat baik itu keputusanmu. Engkau mau berbuat jahat itu juga keputusanmu. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Bukan Tuhan yang harus kita salahkan. Tuhan bukan tuli. Tuhan nggak lemah untuk nolong. Tetapi karena kita jahat, makanya yang memisahkan kita dosa. Antara kita dengan Tuhan dosa. Kalau kita terus bergantung kepada rasa sakit, kecewa, kenapa kok dia tinggalin saya, kenapa kok dia sahabat saya mengkhianati saya. Kalau kita terus bergantung, harusnya kan dia mengerti saya, harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Kalau kita terus begitu terus, kita izinkan iblis menabur benih dalam hidup kita. Benih apa itu? Benih kepahitan. Pada saat ada benih kepahitan, maka timbullah perbuatan jahat. Saya percaya setiap pribadi kita di tempat ini gak ada yang mau jadi orang jahat. Amin. Pasti saya percaya tidak ada. Pasti gak ada yang mau jadi orang jahat. Untuk itu mari jangan cuma berhenti tidak mau jahat, tetapi belajarlah berbuat baik. Belajar berbuat baik. Belajar mau mengampuni. Belajar untuk mengerti orang lain. Belajar untuk terus menerus merubah diri menjadi lebih baik dan lebih baik. Punya komitmen untuk jangan berbuat jahat lagi. Supaya kita bisa menjadi bejana bagi kemuliaan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah lepaskan. Lepaskan rasa sakit itu. Lepaskan rasa tidak dihargai itu. Lepaskan yang membuat kamu kecewa. Lepaskan itu. Just let it go. Let it go. Itu kalau ada yang nyanyi lagu ya, let it go. Let it go, gitu kan, keren ya. No, saya nggak hafal. Mungkin kalau saya suruh Tasya di sini yang nyanyi, bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Itu nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Kita harus let it go. Lepaskan itu semua. Biarlah kita menjadi pribadi yang terbebas. Lepas. Kalau lagunya zaman saya dengan Pak Tony, bebas. Lepas. Ku tinggalkan semua beban di hatiku, melayang oh melayang jauh. Ada yang tahu lagu itu? Oh Tuhan Yesus, gak ada yang tahu. Ternyata zamannya beda. Menyatakan bahwa saya cukup lebih mature dari anda semua, lebih mature. Ya, jangan berbuat jahat lagi. Ambil komitmen itu. Mau menjadi bejana kemuliaan Tuhan, jangan buat jahat lagi. Lalu yang kedua di ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatanmu. Mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Waduh, berdusta. Kalau di New Living Translation dia bilang gini, lips are full of lies. Lips are full of lies. Mulutnya tuh banyak bohong. Jadi kalau ngomong cepet banget kalau untuk jawab bohong. Kalau engkau menjadi bejana kemuliaan Tuhan, yang kedua jangan bohong lagi.
Kenapa saya pakai kata lagi di dalam setiap poin yang saya berikan? Karena kita pernah melakukannya, mungkin juga masih melakukannya. Setelah engkau dengar kebenaran firman Tuhan ini, jangan buat lagi. Itu tujuannya kita datang ke rumah Tuhan. Itu tujuannya kita datang belajar kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat kita keluar dari rumah Tuhan, kita mau jadi pribadi yang diubahkan. Kita mau menjadi pribadi yang benar. Itu tujuannya. Maka kita bisa membawa jiwa. Sehingga orang di luar sana tidak kecewa dengan orang Kristen. Tetapi mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Kenapa saya pakai kata lagi? Jangan berbohong lagi. Lidah itu kecil, tapi lidah itu luar biasa. Lidah itu seperti api. Api kecil, tapi dia bisa menghanguskan satu gedung ini. Dia bisa hanguskan satu buah hutan. Api itu luar biasa. Kapal pesiar Titanic, mungkin yang sudah sering nonton filmnya itu, dia dikendalikan oleh satu kemudi kecil dengan besar dan berat kapal itu. Jadi bayangkan lidah itu, jangan main-main. Orang kalau sudah tahu kebenaran firman Tuhan dan engkau tahu bahwa pada saat engkau berkata kau punya kuasa, jangan asal pakai perkataanmu itu. Saya bicara kemarin saya ada bicara dengan seseorang, saya bilang begini, jangan asal bicara pada saat engkau mengeluarkan kata-kata. Dan ketika kata-kata itu, karena kata-kata itu apa yang kau ucapkan, kau akan makan buahnya. Dia akan berbalik. Seringkali mungkin ada enggak yang pernah dengar kesaksian begini. Dulu gue benci banget sama dia, gue gak mau sama dia, amit-amit gue gak mau. Gak tahu dia jadi pasangannya. Siapa yang sering tahu itu? Siapa? Ada gak yang pernah dengar begitu? Ada gak? Makanya jadi orang itu hati-hati, mulut itu loh. Hati-hati, jangan suka bohong. Nah orang kalau yang suka bohong tuh ya, kalau ngomong begini, kalau ngomong dia cepet banget gitu loh, cepet banget untuk berbohong karena dia mau melindungi dirinya. Itu orang yang sudah terbiasa bohong. Saya adalah orang yang paling suka bohong. Kenapa? Karena mama saya itu sangat keras. Jadi mama saya itu sangat keras, kalah militer, gitu. Kalah militer. Jadi kalau misalkan janji pulang jam 1 gitu ya, jam 1 lewat 1 menit aja, 1 menit, itu saya dipukul, bak gitu. Itu begitu saya dibesarkan. Jadi nggak heran kalau kamu melihat saya yang seperti ini. Tapi ini sudah sedikit demi sedikit diubahkan Tuhan. Sedikit-sedikit udah diubahkan Tuhan aja kalian masih gitu ya, apalagi Lili yang dulu. Iya, jadi mama saya itu sangat keras sekali. Nah, jadi kalau ketika saya ditanya, saya takut. Jadi dengan cepat saya berbicara bohong, seret gitu, cepet banget saya berbohong. Nah ketika saya sudah terima Yesus, tahu nggak apa yang saya pertama kali buang? Saya sudah pernah bersaksi, saya bilang Tuhan aku gak mau bohong lagi. Itu yang pertama kali, karena saya tahu betul yang paling di dalam diri saya, yang saya tahu saya paling gampang berbohong. Tetapi hari ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya mau hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali kalau saya mau berbohong saat ini, misalkan ada momen-momen saya gak bisa cerita sesungguhnya, misalkan ada yang nanya sama saya akan jelaskan tidak terlalu jelas. Jadi misalkan sudah makan belum, misalkan ada yang tanya gitu ya, saya bilang sedang menuju makan, pada belum gitu ya. Saya tidak mau berbohong intinya, tetapi saya akan lakukan setelah ditanya. Jadi kita harus tahu, kalau kita sudah mengambil satu komitmen bahwa hidup kita untuk Tuhan, kita tahu kok apa sih sebenarnya yang menjadi ular di dalam diri kita. Kita tahu itu. Nah, buatlah, memang bukan dengan kuat gagah kita, tetapi roh Tuhan akan memampukan kita. Ketika saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, saya bilang Tuhan aku gak mau bohong lagi, Tuhan tolong saya. Dan itu gak simsalabim saya jadi pribadi yang tidak berbohong, tidak. Ada momen-momen yang harus berkata saya tetap memilih untuk tidak berbohong. Saya memilih itu. Walaupun endingnya
tidak seperti apa yang tidak selalu harus baik, tetapi saya tetap memilih untuk tidak berbohong. Itu sebabnya setiap kita mau sama-sama belajar bahwa jangan mulut kita mengucapkan dusta. Yang terakhir, apa yang harus kita punya? Komitmen seperti apa yang harus kita punya? Kalau engkau mau menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir, ayat 4 katakan, tidak ada yang mengajukan pengajuan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Yang kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 4 berbunyi begini. Kamu mengadukan perkara tanpa alasan dan menghakimi dengan tidak adil. Kamu berdusta dan mengandalkan yang sia-sia. Kamu membuat rencana untuk mencelakakan orang lain dan melakukan kejahatan. Jadi yang ketiga, jangan mencelakakan orang lain. Kalau engkau mau menjadi bejana kemuliaan Tuhan, jangan mencelakakan orang lain. Kamu membuat rencana untuk mencelakakan orang lain. Tuhan tahu loh apa yang ada di hati kita. Ingat itu. Mungkin belum terucap. Itu sebabnya saya secara pribadi pada saat saya masuk dalam hadirat Tuhan, terlebih lagi kalau saya mengangkat tubuh dan darah Kristus, saya selalu bilang, Tuhan ampuni apa yang baru saja terlintas dalam pikiran dan hati saya. Kuduskan saya. Karena Tuhan tahu, walaupun itu baru rencana di dalam hatimu, Tuhan tahu. Kamu mau merencanakan sesuatu yang jahat bagi orang lain, Tuhan tahu. Mungkin orang lain gak tahu, mungkin polisi gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan hidup kita bukan tergantung oleh polisi, hidup kita tergantung di dalam tangan Tuhan. Saat Tuhan bilang hari ini engkau aku ambil, bukan berarti engkau baik lalu masuk kerajaan surga, bukan, masuk neraka kamu. Mau digituin, gak ada kesempatan lagi bertobat. Tuhan berhak, dia Allah yang berdaulat. Dia bebas melakukan segala sesuatu. Kita bisa nyanyi lagu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Enak kalau nyanyi ya, bahkan bisa sampai joget-joget. Bisa tak kita bilang, Tuhan suka-sukamu deh Tuhan, mau kasih napas gak kasih napas terserah deh Tuhan, mau covid gak covid terserah deh Tuhan. Bisa kita bilang begitu. Kalau nyanyi enak, kadang-kadang saya kalau nyanyi lagu itu dak-dekser. Sungguh deg-dekser saya kalau nyanyi itu, suka-sukamu Tuhan, haleluya. Saya kadang-kadang yang nyanyi ini pada joget-joget, Tuhan bilang, oh iya saya ambil deh anakmu, saya ambil deh tuh orang tuamu, orang yang paling kamu kasih saya ambil. Taat, masih bisa bilang suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan kalau masih bisa, dan memang harus bisa. Iya, itu sebabnya makanya Tuhan tahu apa yang di dalam hatimu. Engkau mau rencanakan sesuatu yang jahat buat orang lain, Tuhan tahu. Ada seseorang yang sedang berjalan di dalam hutan. Ketika dia berjalan, dia melihat sebuah kepompong. Kepompong ini dia berubah menjadi kata Pak Tony kepiting. Sekolah di mana itu ya? Kepompong jadi kepiting. Jadi apa? Kupu-kupu. Nah karena kepompong ini mau pecah, mau terbuka jadi kupu-kupu, pemuda ini melihat, kasihan ya, kok susah bukanya, sama pemuda ini dibantulah supaya kupu-kupunya bisa keluar. Tapi ketika dibantu, justru ketika dibantu, kupu-kupu itu keluar, harusnya kupu-kupu keluar langsung terbang. Tetapi karena dia dibantu, sayapnya jadi tidak kuat. Sehingga karena dia tidak kuat sayapnya, tidak lama kemudian kupu-kupu itu mati. Sekarang posisi kita saat ini, sore hari ini ada di mana? Mungkin kita ada di dalam suatu pergumulan yang sudah lama kita nantikan jawaban Tuhan. Dan rasanya Tuhan kok gak dengar. Dan rasanya Tuhan itu kok gak pernah lakukan sesuatu mujizat di dalam apa yang kita percaya. Kok kayaknya gak ada Tuhan. Kalau memang kita ada dalam posisi seperti itu, mungkin Tuhan izinkan supaya engkau kuat. Dan ketika engkau bisa melalui persoalan itu, engkau menjadi pribadi yang menjadi berkat, engkau kuat. Jadi jangan salahkan Tuhan. Dan ketika engkau ada dalam fase di sana,
di mana tidak ada teman yang nolong, di mana keluarga meninggalkan engkau, di mana orang yang kau cintai dusu meninggalkan engkau. Di situ jangan kau rancangkan sesuatu yang jahat buat orang itu. Tapi disitulah engkau punya suatu pemikiran bahwa Tuhan mau aku lebih kuat. Tuhan sedang membentuk aku. Jangan punya rancangan untuk mencelakakan orang lain. Tetapi kita harus mensyukuri apa segala sesuatu yang sudah terjadi. Karena tidak ada satu kejadian pun dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak tahu. Dia tahu. Tetapi jangan pakai ayat ini dengan berkata, kan Tuhan tahu, kenapa Tuhan gak tolong? Bukan seperti itu. Itu sebabnya pada saat engkau membaca kebenaran firman Tuhan, minta Roh Kudus menerjemahkan yang benar di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau mengerti akan kebenaran itu. Jadikan rasa sakit itu membuat engkau menjadi lebih kuat. Jadikan pergumulan kesulitan yang sedang engkau hadapi itu sehingga engkau keluar karaktermu yang baik. Jadikan pada saat engkau berjalan di dalam kegelapan, kesendirian, tidak ada orang, engkau dilatih untuk melihat di dalam gelap, kau bisa melihat dengan jelas. Yakinkan diri setiap kita bahwa kita sanggup menghadapi segala tantangan yang sedang kita lakukan. Dan pada saat itu kita akan keluar sebagai pemenang. Yakinkan diri setiap kita. Jangan kita berkata kita mau menyerah, tetapi yakinkanlah bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Saat kita tidak merencanakan kejahatan bagi siapapun, Tuhan yang akan mengusahakannya menjadi kebaikan bagi setiap kita. Percayalah, kalau kita benar, orang merencanakan yang jahat buat kita itu urusan orang lain. Yang penting kita benar dan percaya Tuhan akan ubahkan itu menjadi berkat bagi kita. Kita harus pegang itu seperti Yusuf. Walaupun dia dijual, dia masih bisa berkata kepada orang yang menjualnya, kamu reka-rekakan jahat, tapi Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Sampai hari ini saya tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Saya tetap lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan jika respon orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, itu bukan urusan saya. Tetapi yang menjadi urusan saya adalah respon saya. Karena di hadapan Tuhan adalah pribadi kita dengan Tuhan. Bukan pribadi A, bukan pribadi B, bukan pribadi C, tetapi pribadi saya. Janji firman Tuhan saat engkau menjadi bejana kemuliaan Tuhan ada di ayat 21. Ayat terakhir. Janji firman Tuhan di saat kita mau menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Apalagi yang kita cari di dunia ini selain yang empunya seantero dunia ini berjanji kepada kita. Dia tidak di dalam NLT dibilang my spirit will not leave them. My spirit, rohku gak akan ninggalin kamu. Bukan cuma kita. Kebenaran firman Tuhan ada kepada keturunan kita. Bahkan bukan cuma keturunan kita, keturunannya lagi. Apa yang kita cari Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini? Selain itu, kekekalan. Jangan buang kekekalan. Kalau film-film itu selalu mencari kekekalan. Dia mau mortal, maksudnya tidak bisa mati. Ini yang kita bicarakan, ini kekekalan yang benar. Kita sakit secara daging, it's okay, karena itu temporary. Tetapi kekekalan itu tidak terukur waktunya, gak ada expired date-nya. Gak ada expired date-nya. Jadi lebih baik, dan pada saat rohku kata Tuhan, rohku. Nah, roh Tuhan itu bicara apa? Roh Tuhan itu pada saat roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan diberikan roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Jadi pada saat engkau menghadapi suatu pergumulan, ada hikmat Tuhan datang. Itu sebabnya saya selalu meminta kepada Tuhan di setiap apapun
terutama di dalam jam-jam doa, ibadah dan semuanya, ada pertemuan satu kali lagi Tuhan dengan kamu. Karena kita butuh itu. Karena kekristenan kita tidak bisa berdasarkan pengalaman yang lalu, nggak cukup. Kita nggak bisa bilang dulu saya pernah merasakan lawatan Tuhan, dulu saya pernah ada rasa merinding-merinding, dulu, tidak bisa. Kita butuh sekarang, kita butuh tadi saya merasakan hadirat Tuhan, itu. Sehingga engkau bisa kembali lagi berjalan. Kita butuh pertemuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan itu. Dan bagaimana caranya kita temukan? Dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu. Seperti emas permata, gak ada lagi yang kita mau. Bahkan yang kita datang ke rumah Tuhan, kita bawa pergumulan doa kita gak pikirkan itu. Yang penting saya mau ketemu Engkau Tuhan. Ketemu dulu yang empunya, pribadi Yesus. Yang lain tuh gak usah dipikir. Minta dulu ketemu dengan Dia. Dan Dia bisa menghampiri engkau dengan banyak cara. Banyak. Lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat perkataan orang di sebelahmu. Banyak. Itu yang kita butuhkan. Dan pada saat roh Tuhan ada, itulah yang membuat kita menjadi kuat. Ada 3 orang A, kalau saya bisa bilang A, B, C gitu ya. 3 orang ini diberikan salib. Setiap kita juga diberikan salib, betul? Ya, karena rasanya apa? Enak, rasanya enak. Setiap kita dikasih salib. Ada 3 orang diberikan salib, si A, si B, si C. Di tengah orang itu berbeda-beda. Tetapi di tengah perjalanan bersama, orang yang merasa berat akan salibnya, salib itu dipotong oleh dia. Lalu dia mengajak temannya yang A dan C. Dia bilang begini, potong aja sudah salibnya. Kan terlalu berat, perjalanan kita masih jauh. Tetapi yang A dan C tidak mau potong, yang B potong salibnya. Ketika dia sampai pada satu tempat, daerah yang dari sini menuju sana. Jadi ada longgarnya gitu ya. Kayak seperti ada jurangnya gitu ya. Lalu di tengah pinggir jurang, aduh gimana jalannya untuk bisa melalui jurang ini dan sampai kepada situ. Roh Kudus berbicara, memberikan hikmat kepada A dan C. Pasang salib itu. Lalu, Pak, persis sampai. Begitu juga yang C dipasang sampai. Yang B bersalibnya A dan C. Tapi tanpa dia tahu, ketika A taruh salibnya dan A melalui dan sampai pada di sana, salib itu hilang. Begitu juga yang terjadi kepada pribadi si C. Salibnya hilang. Dan saat itu sama-sama kita tahu, jangan menolak salib yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena salib itulah yang akan membawa engkau bertemu dengan Dia dengan keadaan yang baik. Salib itu firman Tuhan katakan, Dia tidak menghancurkan kita. Tetapi salib itu sedang membentuk kita untuk menjadi bejana bagi kemuliaan Dia. Memiliki karakter yang baik. Salib itu membawa pribadi. Lepaskan pengampunan. Berikan pengampunan itu. Jangan ada lagi rasa sakit. Jangan ada lagi rasa kecewa. Jangan lagi kau benci kepada Dia. Tetapi percayalah kasih Kristus yang sanggup memenuhi hidupmu. Haleluya.
kami akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia rendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiba saja untuk kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Saya undang semua jemaat untuk kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Lord bless you and give you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Kehadiran Tuhan memberikan damai sejahtera. Kehadiran Tuhan memberikan pengharapan baru bagi kami. Dan kehadiran Tuhan, kami mohon agar terus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami mohon kehadiran Tuhan ada di BG Johnson. Kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, ketika nama Tuhan dipanggil, ketika nama Tuhan dimuliakan, maka tempat itu akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ketika kemah-kemah orang Israel, mereka berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan Allah turun atas umat Israel. Maka itu kami memohon di kemah Tuhan ini, di rumah Tuhan yang kudus ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal-hal yang ajaib yang pernah terjadi
di masa Israel, di masa Musa, di masa Nuh, di masa Yesus Kristus, di masa para rasul. Kami mohon agar itu terjadi di BG Johnson, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami meminta lawatan Tuhan terjadi bagi BG Johnson. Lawatan Tuhan terjadi untuk kota Surabaya. Memberkati owner, seluruh staf dan karyawan agar memperoleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus melindungi dan menjaga kami. Hamba percaya ibadah kami tidak sia-sia, karena firman Tuhan berkata, orang yang beribadah, roti disediakan, minuman disediakan, sakit penyakit dijauhkan oleh Tuhan. Maka itu engkau yang datang beribadah, di dalam nama Yesus engkau diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau akan dicukupi, engkau akan diberkati, berkat yang berlimpah-limpah, berkat yang berkelimpahan, berkat yang gilang gemilang akan menjadi bagian dalam hidupmu, akan menjadi bagian dalam hidupmu. Terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus, terjadi peningkatan perekonomian dalam hidupmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Perubahan hidup terjadi, perubahan hidup terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah hadir. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menaungi saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu berbuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak